Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Maret 2021, begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua sejauh ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Maret 2021 akan seperti apa, akan bagaimana, begitu ya. Nanti juga akan ada sarannya terkait bagaimana agar hubungan percintaan di antara kalian untuk kedepannya bisa berkembang, bisa lebih baik dan lebih stabil lagi, begitu ya. Dan di sesi paling terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial nama kalian gitu ya. Bisa inisial nama kamu atau nama dia, nama kalian, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces ataupun zodiak dari doi, dari pasangan kamu begitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng kalau kalian masih ingat begitu ya. Pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, begitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak, begitu ya. Bisa saja yang resonate atau yang cocok hanya 10%, 50%, 70%, atau bahkan 100%, atau bahkan tidak sama sekali, begitu ya. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait price list, terkait tata cara booking slot, dan lain-lain, begitu ya. Oke, aku langsung mulai, aku akan buka dulu dari poin pertama, yaitu terkait sejauh ini. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua, begitu ya. Aku akan pause dulu videonya, jadi ketika aku pause, aku akan shuffle gitu ya. Nanti udah keluar kartunya, aku akan rapikan dulu, baru aku jelaskan. Supaya lebih menghemat waktu, jadi kalian langsung tahu hasil readingannya apa. Kalian nggak perlu tunggu shuffle-shuffle-nya lagi gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, Pisces, untuk poin pertama adalah terkait sejauh ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua, begitu ya. Ini udah aku shuffle kartunya. Jadi aku melihat sejauh ini hubungan kalian sedang berada di titik jenuh gitu ya, titik yang stuck gitu. Jenuh karena stuck gitu ya, minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali gitu ya. Kenapa stuck? Kenapa jenuh gitu? Dikarenakan aku melihat ada kondisi di mana hubungan kalian antara kamu atau dia atau bahkan kalian berdua ada yang merasa kecewa, ada yang menyesal, ada yang sedih gitu ya, apapun penyebabnya gitu ya. Kekecewaan ini, penyesalan ini, kesedihan ini bersumber dari apa yang telah terjadi sebelumnya di antara kalian. Bersumber dari permasalahan yang sebelumnya terjadi, tapi masih terungkit sampai sekarang ini oleh kamu atau dia atau oleh bahkan kalian berdua begitu ya. Dimana sebenarnya kekecewaan ini, kesedihan ini, apapun permasalahannya, kamu, dia, kalian sebenarnya menginginkan ada solusinya. Agar apapun yang selama ini menjadi permasalahan, apapun yang selama ini menjadi penyebab kekecewaan atau kesedihan di antara hubungan kalian, di dalam hubungan kalian, kalian sebenarnya ingin mengupayakan solusinya agar semata-mata ke depannya hubungan bisa terus berkembang, bisa terus berlanjut, bisa dicari solusinya, bisa seloyal itu hubungannya, bisa sesetia itu hubungannya, bisa sesantai itu, se-enjoy itu gitu ya. Tapi walaupun ada keinginan-keinginan seperti itu, masih sebatas keinginan gitu ya. Hanya menginginkan aja kalau hubungan bisa
bisa berkembang, bisa membaik, solusinya bisa ada. Baru sebatas keinginan yang mana actionnya belum ada, baik lagi masih jenuh gitu ya. Kenapa? Kenapa ingin membenahi tapi actionnya belum ada gitu? Dikarenakan aku bisa melihat apapun yang menjadi kendala di sini, apapun yang menjadi kekecewaan, apapun yang menjadi permasalahan di dalam hubungan kalian sepertinya bukanlah hal-hal yang sepele, bukanlah hal-hal yang akan dengan semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Tidak semudah itu. Apapun permasalahannya, apakah permasalahannya emosional saja, atau beban pikiran saja, atau bahkan keduanya, atau permasalahan-permasalahan terkait hubungan gitu ya. Tapi intinya apapun permasalahannya, apapun kendalanya, apapun penyebab dari kekecewaan ini tidak akan mudah untuk kalian upayakan solusinya, untuk kalian upayakan pembenahan untuk hubungan kalian. Itulah kenapa keinginannya ada, tapi baru sebatas keinginan. Actionnya masih minim, masih pasif gitu ya. Oke, aku akan lanjut untuk poin selanjutnya, yaitu terkait perasaan kamu, para Pisces, sejauh ini terhadap doi kamu seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Oke, Pisces, untuk poin selanjutnya adalah terkait sejauh ini bagaimana perasaan kamu terhadap doi gitu ya, terhadap doi kamu masing-masing. Apakah kamu masih ada perasaan sayang dan cinta kepada dia atau bagaimana gitu ya? Aku bisa melihat sejauh ini kamu sebenarnya masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia, di mana kamu sebenarnya masih menginginkan hubungan kalian agar terus berkembang, agar ada perkembangan, agar bisa lebih bertumbuh gitu ya. Kamu mau hubungan dengan dia bisa berjangka panjang gitu ya, bisa terus mengalir. Kamu mau ada lembaran baru, jatuhnya kan sekarang kalian lagi stagnan nih, lagi minim perkembangan, lagi tidak ada perkembangan hubungan kalian. Nah, kamu maunya ke depannya ada lembaran baru, lembaran yang lebih bertumbuh, lebih membaik daripada sekarang ini. Kamu tadi aku bilang menginginkan hubungan agar bisa berjangka panjang gitu ya. Di satu sisi, terkadang kamu optimis nih, gue pede-pede aja tuh, gue mau nih hubungan agar berjangka panjang, walaupun sebelum hubungan jauh membaik, sebelum hubungan berhasil gitu ya, sebelum dia nembak gue, sebelum dia lamar gue gitu ya, possible aja masih akan butuh waktu, possible tidak akan mudah, tapi gue mau kok jalaninya. Di satu sisi kamu ada pemikiran seperti itu, tapi di satu sisi lainnya, kamu ada kadang ragu, kadang goyah karena ya gue mau sih, gue pede aja sih, gue mau sih menghadapi prosesnya sepanjang ataupun sesulit apapun. Tapi sepanjang apa? Berapa lama ya? Lama sih lama, tapi selama apa ya? Sulit sih sulit, tapi sulit apa ya? Terkadang kamu ada kebimbangan di sana, ada keraguan di sana. Kamu on and off, kadang kamu positif, kadang kamu agak pesimis kepada dia, kadang kamu optimis, kadang kamu agak pesimis terhadap dia, terhadap hubungan kalian gitu. Tapi overall energinya bottom of the deck-nya adalah kartu Ace of Wands, kartu paling kiri dan positif gitu ya. Jadi walaupun terkadang kamu ada kebimbangan gitu ya, ada emosional, kamu on and off, perasaan kamu tidak stabil kepada dia, tapi karena kartu utamanya positif, karena kamu menginginkan ada perkembangan, kamu mau awet dengan dia, kamu mau semua berjangka panjang gitu. Maka bagaimana kamu menanggapi on and off ini? Bagaimana kamu menanggapi emosional kamu? Bagaimana kamu menanggapi keraguan atau kebimbangan, kegoyahan kamu terhadap dia adalah dengan cara kamu menempatkan fokus kamu ke sekarang ini. Kamu sejauh ini pola pikir seperti ini. Gue sayang dia, gue pengen semua berjalan panjang, gue pengen semuanya baik-baik aja. Emang sih, gue masih on and off, kadang-kadang gue masih nggak stabil, tapi ya udah, intinya gue sayang sama dia. Jadi gue fokusnya sekarang gue bisa apa, ya udah gue fokusin ke itu aja. Itu pola pikir kamu. Jadi pola pikir kamu adalah kamu berfokus ke sekarang ini. Kamu bukan berarti kamu tidak mempunyai impian akan hubungan kalian ke depannya akan bagaimana. Tidak, kamu tetap punya impian. Kamu tetap punya ekspektasi. Tapi fokus utama kamu tidak ke ekspektasi itu aja. Fokus utama kamu adalah ke sekarang ini. Yang mana pola pikir ini sudah tepat gitu ya. Yang mana pola pikir ini sangat positif, dikarenakan kedepannya akan bagaimana itu sepenuhnya tergantung dari kita bagaimana berlaku sekarang ini. Dan kamu menempatkan fokus kamu di porsi yang tepat, di titik yang tepat, maka dipertahankan. Begitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Oke, Pisces, untuk poin selanjutnya adalah terkait sejauh ini bagaimanakah perasaan dari doi kamu masing-masing terhadap kamu gitu ya.
apakah ada atau masih ada perasaan cinta, perasaan sayang, atau bagaimana gitu ya. Aku melihat sebenarnya dia menginginkan, dia masih sayang gitu ya, dia masih sayang sama kamu. Dia masih melihat kamu dan hubungan kalian sebagai salah satu sumber kebahagiaan dan kenyamanannya. Salah satu sumber yang membuat dia happy begitu ya. Tapi menurut dia kondisi memang tidak lagi mudah, lagi rumit nih. Kondisi hubungan kalian lagi sulit dan sulitnya hubungan membuat dia jadi bingung harus bagaimana. Dia mau melakukan A tapi ragu. Dia mau melakukan B tapi ragu. Kalau kita bicara masalah perasaan, masalah kenyamanan, dia masih sangat sayang gitu. Dia masih sangat cinta gitu sama kamu. Dia masih sangat mengapresiasi hubungan kalian. Cuman dia bingung dia harus melakukan apa. Dia bingung apa yang kamu mau gitu. Dia bingung apa yang kamu mau. Dia bingung apa yang kamu inginkan terkait hubungan gitu ya. Itu yang aku itu yang aku rasakan gitu ya. Sehingga sejauh ini fokusnya dia adalah sebenarnya dia menginginkan adanya komunikasi yang mendalam gitu ya. Dia menginginkan komunikasi yang mendalam sama kamu, komunikasi yang intens, yang rutin, yang dua arah gitu ya. Komunikasi yang solutif, yang bertujuan untuk mencari solusi, untuk membicarakan kondisi hubungan kalian, untuk membicarakan kondisi perasaan kalian gitu ya. Dia menginginkan keberlanjutan. Barusan aku mendengar keberlanjutan. Dia sebenarnya menginginkan keberlanjutan, tapi dia bingung harus bagaimana. Dia bingung kamu maunya gimana. Bahkan ada beberapa dari kalian yang dia bingung. Sebenarnya kamu suka gak sih sama dia? Ada beberapa dari kalian yang doinya merasa bingung kamu itu punya rasa gak sama dia. Sebenarnya ada beberapa dari kalian yang seperti itu. Sehingga sejauh ini apakah dia masih sayang? Iya, dia masih sayang. Tapi dia menginginkan sekarang komunikasinya kalian harus rutin dulu. Di sana baru dia tahu nih, kedepannya akan dibawa kemana. Kedepannya akan bagaimana hubungan kalian gitu ya. Tadi di awal-awal, aku sempat bilang kondisi hubungan kalian sedang stuck gitu. Ada beberapa dari kalian yang sedang tidak berkomunikasi, lagi pasif gitu ya. Bener, sorry, lagi berjarak atau ya ada komunikasi tapi sewajarnya aja gitu. Dan sekarang kita punya kartu Three of Pentacles, berbicara tentang komunikasi yang rutin, yang mendalam, yang intens. Jadi memang possible beberapa dari kalian kalau nggak berkomunikasi ya ada, tapi yang nggak intens, nggak rutin, yang seadanya aja tadi, pasif, renggang, agak berjarak, agak berbatas gitu. Dengan komunikasi yang lebih intens, yang lebih mendalam, yang lebih rutin, dia akan tahu ke depannya hubungan akan bagaimana. Bagaimana sebaiknya dia menanggapi kamu. Bagaimana sebaiknya dia menanggapi hubungan kalian. Bagaimana sebaiknya dia memperjuangkan hubungan kalian. Begitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya aku akan bukakan terkait bagaimana kondisi hubungan kalian di bulan Maret 2021. Gitu ya. Sebentar ya. Oke, Pisces, untuk poin selanjutnya adalah terkait bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua untuk bulan Maret 2021, begitu ya. Aku melihat sebenarnya di bulan Maret 2021 belum akan banyak perubahan gitu ya, dikarenakan masih cenderungnya akan renggang, masih belum intens, masih yang belum ada perkembangan yang signifikan gitu ya. Bukan berarti keinginan atau rasa sayang, rasa ingin memperjuangkan hubungan, keinginan untuk mempertahankan agar hubungan berjangka panjang itu sebenarnya masih ada gitu ya, masih akan ada di bulan Maret 2021. Di bulan Maret 2021 kamu masih sayang dia masih sayang kamu, kalian masih menginginkan agar hubungan berjangka panjang gitu ya, agar hubungan bisa terus berkembang, bisa lebih berkomitmen gitu ya. Tapi keinginannya aja, actionnya belum. Karena masih jenuh, masih bete-betean, masih yang menutup diri gitu ya. Belum lagi kalian dari kamu ataupun dari dia atau bahkan berdua ada yang sadar bahwa tidak akan mudah sebelum hubungan berkembang, sebelum hubungan membaik gitu ya. Sehingga cenderung masih akan berjaga jarak. Kalau mau ngapa-ngapain dipikir-pikirin dulu. Yang jatuhnya dipikir-pikirin ini cenderung negatif. Aku mau ngomong ini deh, tapi ntar begini lagi, nggak usah deh atau ntar aja deh. Itu loh, pemikiran atau pertimbangan seperti itu. Yang terkadang kamu tahu sebenarnya baik untuk melakukan sesuatu atau dia tahu baik untuk melakukan sesuatu, tapi karena masih ada gengsi, masih jenuh, masih bete, pada akhirnya nggak dilakukan. Yang akhirnya berdampak ke hubungan masih akan berkembangnya lambat, masih yang akan renggang, masih yang akan judes-judesan, masih dingin-dinginan begitu ya. Lalu aku juga tadi udah shuffle kartu oracle-nya. Kita punya kartu yes, kita punya kartu meditation brings answers,
Dan kita punya kartu if you believe gitu ya. Sebentar ya, dirapikan dulu. Oke, di bulan Maret 2021, hubungan masih akan bertahan gitu ya. Masih akan berjalan. Tapi baik lagi, renggang, meditation brings answers, banyak introspeksi, banyak momen di mana kalian kalau jeda, kalau kalian renggang gitu ya, itu kalian akan menggunakannya sebagai waktu untuk introspeksi, untuk merenung gitu ya. Karena di bulan Maret 2021 secara emosional ataupun secara pikiran masih complicated nih, baik dari kamu ataupun dari dia, atau bahkan berdua masih yang bingung bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan, bagaimana menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya. Masih complicated banget, baik emosional, pikiran, ataupun situasi hubungan. Yang pada akhirnya membuat kalian jadi percaya nggak percaya ini hubungan bakal bertahan nggak sih? Hubungan bakal berlanjut gak sih gitu ya. Maka dari itulah kalian akan membutuhkan waktu sendiri. Meditation brings answers. Kalian akan banyak momen sendiri, momen di mana kalian benar-benar butuh waktu untuk menenangkan hati, pikiran, dan emosi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk kalian. Yes, mengibaratkan kalian akan berusaha untuk enjoy, berusaha untuk menjalani hubungan dengan sepositif mungkin. Bukan berarti ada permasalahan lalu harus um, berdampak ke keseharian kamu, bukan berarti kalau misalnya lagi ada masalah lalu harus marah-marah gitu ya. Enggak. Tapi aku melihat di bulan Maret 2021 hubungan masih berjalan, masih akan bertahan, cuman ya em, akan ada banyak momen sendiri, akan ada banyak kerenggangan, di mana di dalam kerenggangan itu kalian akan banyak introspeksi semata-mata untuk tahu nih, untuk menenangkan diri kalian, menenangkan pikiran dan emosi, untuk tahu bagaimana sebaiknya hubungan ditanggapi ke depannya gitu ya. Dalam menanggapi semua kerumitan ini, dalam menanggapi semua hektiknya ini, kalian akan berusaha sepositif mungkin, se-enjoy mungkin. Bukan berarti ada permasalahan lalu harus emosi terus gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait sarannya gitu ya. Sarannya agar hubungan kalian ke depannya bisa terus berkembang gitu ya. Sebentar ya. Oke, Pisces, untuk poin selanjutnya adalah terkait saran untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan doi kalian masing-masing gitu ya. Ini ada 4 kartu, satu lagi gitu ya. Cuma ini nggak cukup, ntar aku bahas dulu gitu ya. Oke, sebenarnya sarannya simple. Ada beberapa poin utama gitu ya. Yang pertama adalah ini yang paling utama sih, ini yang paling utama yaitu bagaimana kamu mengontrol pikiran kamu. Maksudnya apa? Gini, apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi gitu. Ada yang namanya law of attraction. Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Kamu menarik apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu mikirnya positif ya semoga akan terjadi yang positif, kemungkinan terjadi positifnya lebih gede gitu ya. Tapi kalau kamu aja udah pesimis, kamu udah negatif, gimana kamu bisa expect ke depannya akan positif gitu loh. Ibarat seperti itu gitu ya. So, control your thoughts gitu. Kontrol pikiran kamu gitu ya. Kemudian gini, um, ini sudah saatnya untuk kamu harus berpola pikir dan perilaku yang masuk akal. Dalam artinya gimana sih? Dalam artinya gini. Oke, tadi sebelum aku lanjut. Tadi aku bicara tentang berpikir, masalah pikiran. Kita punya kartu inspiration, creative spark, imagination, conception. Dalam artian ya, sorry, kalau kamu maunya positif ya cari motivasinya. Harus berimajinasi atau berpikir berkonsep yang positif gitu. Kamu mau apa maka bayangkan, maka pikirkan yang selaras, yang searah gitu. Jangan kamu maunya positif tapi kamu mikirnya negatif gitu ya. Kemudian it's time to talk sense. Dalam artinya udah saatnya loh kita berpola pikir, kamu berpola pikir atau berpola perilaku yang masuk akal, yang wajar. Maksudnya gimana? Ya kalau mau lanjut ya mulai komunikasi aja dulu. Kalau mau lanjut ya ngalah aja dulu. Karena batu jatuhnya kayak masih sama-sama keras, kayak masih sama-sama bingung gitu ya, masih sama-sama diam gitu. Dan ini masih akan terbawa sampai bulan Maret gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mulai dulu, nggak ada yang mau ngalah dulu, nggak ada yang mau inisiatif gitu ya, mau kapan, mau sampai kapan berkembang, nggak akan bisa berkembang gitu. Nah jadi it's time to talk sense. Dalam artian ya, apa namanya, kalau mau yang positif, maka pikirlah positif dan lakukanlah hal-hal yang bisa mendukung itu terjadi. Ibarat seperti itu gitu ya. Um, Declaring freedom. Dalam artinya gini, kalau misalnya ada unek-unek, dibicarakan say. Jangan kalau ada unek-unek ya kamu pendam-pendam lalu pada akhirnya meledak gitu. Ujungnya nggak ada solusi gitu. Jangan seperti itu. Ada unek-unek ya dibicarakan, talk gitu, bicarakan.
Ada unek-unek ya dibicarakan, dicari solusinya. Ingat ya, komunikasinya harus solutif. Komunikasinya cari solusi, bukan komunikasi untuk melampiaskan ego kamu semata, begitu ya. Kamu mau hubungan bagus, maka usahakan, maka ciptakan gitu ya. Semua dimulai dari pikiran benar dulu, pikiran positif dulu. Udah dipikirkan, diactionkan. Jangan sebatas dipikirkan gitu ya. Harus selaras semuanya, action dan pikiran gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya yang paling terakhir adalah informasi tambahan. Aku ulangi, di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya, nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces, ataupun zodiak dari pasangan kamu, doi kamu, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Balik lagi, ini general reading, ambil apa yang resonate. Jika tidak ada informasi tambahan terkait kalian atau terkait hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi, ambil apa yang resonate. Ini general reading gitu ya. Aku mulai ya penarikan informasinya. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun and Rising, dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke, ada beberapa yang jump out ya. Ini ada yang jump out. Oke, kita mulai. Sebelumnya, terima kasih alam semesta. Oke, 1, 6 atau 9 September 26 I 26 November Juni September Juni 4 7 Y Agustus Capricorn 7 Juli Maret Capricorn Maret S 18 Cancer Juni Gemini atau Gemini Desember Taurus H Sagittarius Capricorn Z T Juli April September 25 11 Pisces, kamu adalah Pisces dan kamu bisa saja berhadapan dengan sesama Pisces. Februari U P Aries atau Aries, Aries lagi atau Aries, H 3 17 18 Virgo 12 30 10 W H V, dan yang terakhir kita punya November gitu ya.
Oke, Pisces, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.